tapi udah habis lagi kan biasa emak-emak nih. Oke ya, apapun yang terjadi, semoga aman dan sehat ya semuanya. Juga yang penting kita harus tetap waras ya, ibu-ibu. Senang sekali loh aku bisa melihat Sobat Lisfit yang sudah stay tune pagi ini. Terima kasih, aku tahu ini nggak mudah, ini kan weekend, lalu mungkin sedang musim apa ya, musim liburan setelah ujian sekolah mungkin ya kemarin, atau mungkin ada yang habis coaching tadi pagi atau nanti sore mungkin, atau sedang berkumpul bersama keluarga. Ya, semoga nggak menghalangi semangat Sobat Lisfit semua untuk tetap hidup sehat dan seimbang kapanpun dan dimanapun. Saya Haira mengucapkan terima kasih banyak atas waktunya, karena waktu yang teman-teman sedang sempatkan untuk menyimak webinar pagi ini, insya Allah akan bermanfaat menambah pengetahuan teman-teman semua, terutama tentang healthy lifestyle. Oke, sebentar lagi kita akan merayakan Idul Adha ya. Kira-kira semingguan lebih lagi lah gitu ya. Mungkin ini webinarnya agak kecepatan atau gimana, tapi seperti yang kita tahu, kita kan akan menghadapi puasanya dulu nanti beberapa hari ke depan. Kemudian mungkin sudah teralihkan dengan persiapan kurban, nanti bisa jadi teman-teman tidak bisa apa namanya belum dapat ilmu ini, keburu kita apa ya namanya, keburu berkurban atau menerima daging kurban terus bingung, aku takut ya makan daging kambing, terus aku takut ya kebanyakan makan daging, gimana dong caranya biar aku nggak kolesterolnya naik atau tidak bertambah berat badannya setelah lebaran, karena kan pasti kita nanti banyak makan ya kan, sama banyak nyate nih. Oke, saat berkumpul bersama keluarga, olahan daging sapi dan kambing kerap menjadi menu utama dalam perayaan Idul Adha. Berbagai menu dihidangkan di meja mulai dari sate, tongseng, hingga rendang. Oleh karena itu, perlunya sikap bijak kita mengonsumsi daging kurban yang tinggi kolesterol. Jika diabaikan, bisa saja makanan tinggi kolesterol itu justru menimbulkan berbagai masalah kesehatan seperti penyakit jantung hingga stroke. Nah, bagaimana tips sehat dan mindful konsumsi hidangan kurban supaya tidak ada efek yang merugikan? Kita akan kupas bersama ahlinya di pagi ini di Hebat Health Webinar Lisfit. Bertemakan Idul Adha tenang, kolesterol aman. Bersama Coach Olive Fitria, sudah ada Coach Olive di tengah-tengah kita nih. Selamat pagi Coach Olive. Halo, pagi Mbak Haira. Suara saya kedengeran? Iya, kedengaran jelas Coach. Oke. Oke, gimana nih kabarnya Coach Olive? Masih nih, suaranya agak aneh nggak nih? Lagi radang. Oh iya sama, berarti kita lagi Ya, kayak bintang-bintang gitu ya. Lagi musim loh ini Sobat Lisfit. nggak tahu nih. Lagi musim Mm-mm. kayaknya. Betul, betul, betul. Tapi semoga nggak mengurangi semangat kita ya, Coach Olive ya. Kita Iya, tetap bener bisa banget. beraktivitas. Tapi waktunya istirahat, kita tetap istirahat gitu. Tetap jaga kesehatan. Semoga cepat pulihnya ya, kita semua. Oke, Coach Olive, dipersilahkan. Oke, teman-teman saya izin share screen dulu ya. Ini baru sedikit yang join. Mudah-mudahan nanti sambil berjalan ya kita nanti akan lagi. Sebelumnya suara saya kedengeran kan ya Mbak Haira? Kedengeran, kedengeran jelas. Oke. Untuk materinya apa bisa dilihat di layar teman-teman masing-masing? Bisa, Coach. Terlihat Oke. jelas. Ayo, Kalau Sobat Lisfit, supaya, mungkin ada yang bertanya, boleh langsung di kolom chat ya. ya maaf ya ini agak kurang fit, jadi suaranya lagi aneh juga. Sebelumnya saya ucapkan makasih ya teman-teman semua karena di weekend kali ini masih berkenan dan juga semangat tentunya untuk menghadiri webinar Lisfit ya. Tentu kita akan selalu ada nih setiap bulannya dengan topik yang beragam, lalu juga berganti-ganti sehingga teman-teman semua di sini kita bisa saling belajar lalu mendapat info-info terupdate seperti itu dan juga. Nah, berhubung minggu depan ya, benar kan ya Mbak Haira kalau nggak salah masuk ke Idul Adha, jadi kita akan bahas-bahas bincang-bincang ringan nih seputar Idul Adha tenang dan kolesterol aman. Kenapa sih momen ini selalu diidentikan gitu ya dengan kolesterol?
Karena gini, ketika kita mengkonsumsi daging, terutama daging kami itu, pasti kita kebayang-bayang kan dengan kadar kolesterolnya berapa nih, takutnya kolesterol saya naik, gitu. Dari yang semula memang sudah ini nanti makin tinggi gitu kan, ada rasa-rasa khawatir itu wajar. Kenapa? Karena ketika kita ngomongin kolesterol, kita ngomongin lemak, itu selalu identik dengan kelebihan berat badan dan obesitas. Kayak case-case kegemukan, lalu juga gangguan kesehatan, itu juga berkaitan dengan kolesterol. Padahal kalau kita mau menelisik, lemak itu merupakan salah satu senyawa yang dia bisa membantu tubuh untuk mengolah vitamin, terutama vitamin apa aja? Ada vitamin A, vitamin B, vitamin E, dan juga K. Nah, selain itu juga bisa membuat kita kulit tetap sehat, tapi kita harus belajar nih tentang jenis lemak yang seperti apa, lalu seberapa banyak konsumsinya. Nanti teman-teman di sini juga akan saya bawa untuk sama-sama kebutuhan lemak harian masing-masing. Jadi kita belajar dulu ya, kita bedah secara detail dari lemak nanti sampai kita belajar ke kolesterol dan bagaimana mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kolesterol, terutama nanti saat perayaan memperingati. Nah, lemak ini adalah salah satu zat karena dia namanya lemak, tentu dibutuhkannya dalam jumlah yang besar, gitu. Sama seperti dengan protein dan juga karbohidrat. Selain sebagai zat gizi, lemak ini punya peranan yang penting untuk tubuh. Dia memberi energi, lalu melindungi organ tubuh, dan juga menghasilkan hormon. Coach, maaf suaranya putus-putus ya. Oh iya, kalau sekarang gimana Mbak Haira? Sekarang lumayan terdengar, Oke, tapi oke. barusan putus-putus. Mungkin dari Oke, soundnya. bentar ya. Nah, eh, lalu kita akan mengenal nih. Biasanya kita sering dengar istilah atau terminologi ada yang namanya lemak jahat dan juga ada yang namanya lemak baik. Kedua lemak ini sebenarnya apa sih? Nah, jadi yang dinamakan lemak baik atau sering kita sebut ya lemak baik itu apa? Itu adalah lemak tidak jenuh. Kenapa tidak jenuh? Karena dia bisa meningkatkan kadar kolesterol HDL yang memiliki manfaat untuk menjaga kesehatan jantung. Selanjutnya ada juga lemak jahat. Nah, lemak jahat ini apa? Lemak jahat ini adalah jenis lemak jenuh dan juga lemak trans yang merupakan salah satu faktor penyebab kenaikan kolesterol LDL. Jadi, kolesterol LDL itu adalah kolesterol yang jahat atau kolesterol yang dia itu berkolerasi atau berkaitan dengan peningkatan resiko seperti penyakit jantung, lalu stroke, dan juga penyakit kardiovaskular lainnya. Dikenal, nah, kolesterol LDL ini dia dikenal sebagai kolesterol jahat. Kita bedah satu persatu lagi. Ada yang namanya lemak jenuh atau saturated fat. Lemak jenuh ini apa? Jadi lemak jenuh ini adalah lemak padat atau jenis lemak yang bentuknya itu padat di seluruh ruangan. Nah, biasanya lemak jenuh ini dia punya molekul yang masing-masing sudah penuh atau jenuh dengan atom hidrogen. Lemak jenuh ini bisa menjadi lemak jahat kalau misalnya kita konsumsinya itu terlalu banyak. Makanya di Kemenkes sendiri kita dianjurkan untuk mengkonsumsi lemak maksimal berapa? Maksimal 5 sendok makan per hari atau setara dengan 67 gram per hari. Nah, terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak jahat ini tentu bisa meningkatkan kadar kolesterol. Contohnya apa aja? Di sini contohnya ada merah. Lalu makanan yang diolah dengan cara deep frying, kuning telur, juga semua minyak yang dipanaskan nih. Jadi kalau misalnya teman-teman punya nih minyak jagung, lalu ada kayak Evo ya, lalu ada juga olive oil, tapi cara penggunaannya bukan sebagai salad dressing, melainkan pakai deep frying, nah sama aja. Nanti akan berubah menjadi jenuh sehingga kurang baik dikonsumsi jumlah yang berlebihan. Lalu yang kedua ada yang namanya lemak trans. Lemak trans ini apa? Jadi lemak trans ini merupakan jenis lemak yang sifatnya bisa sintetis ataupun buatan. Lemak ini biasanya dibuat dari serangkaian proses industri karena adanya proses hidrogenasi ke minyak sayur sehingga menjadi padat.
Penambahan hidrogen itu dilakukan terutama untuk meningkatkan masa simpan ya, atau agar produknya itu bisa bertahan lebih lama. Selain itu, prosesnya itu juga bisa membuat makanan jadi lebih sehat. Nah, lemak trans ini, kalau misalnya kita konsumsi, tentu bisa meningkatkan berbagai risiko terhadap masalah kesehatan, misalnya untuk diabetes. Contohnya apa aja? Contohnya di sini tentu ada makanan yang biasanya dipain juga ya, tentu kayak misalnya gorengan, lalu ada juga french fries, dan juga butter, lalu juga margarin. Nah, semua itu kan juga masuk lemak trans. Selanjutnya, kita akan kenalan juga dengan yang namanya lemak tidak jenuh atau unsaturated fat. Nah, lemak nggak jenuh ini, dia dibagi menjadi dua kelompok, yaitu lemak jenuh yang tak jenuh tunggal atau MUFA ya disebutnya. Kalau misalnya nanti teman-teman membeli kemasan, misalnya produk-produk dengan klaim sehat, itu cek di belakangnya ada MUFA itu berarti yang tunggal atau mono unsaturated fatty acid. Lalu ada juga yang namanya PUFA atau polyunsaturated fatty acid. Berarti dia lemak jenuh, lemak tak jenuh yang ganda. Lihat aja nih di belakangnya. Nah, lemak tak jenuh tunggal ini dia punya satu slot kosong untuk atom hidrogen. Nah, biasanya dia um, lebih baik dikonsumsi karena bisa menurunkan resiko penyakit. Kalau lemak tak jenuh yang ganda, dia punya banyak beberapa slot kosong karena slot itu tidak terisi dengan atom hidrogen yang harusnya digunakan untuk mengikat atom hidrogen. Contohnya yang paling banyak itu ada di omega dan juga omega 6. Omega 3 ini yang paling sering digunakan karena memang manfaatnya banyak. Bisa selain untuk menurunkan risiko penyakit jantung, biasanya bagi atlet atau mungkin orang-orang yang biasa berolahraga, misalnya weightlifting atau angkat beban, ini merupakan salah satu uh, suplemen atau asupan yang digunakan untuk mengurangi inflamasi atau cedera pasca latihan. Contohnya ada di mana nih? Nah, itu ada di sehat, misalnya olive oil, dan laut semuanya nih ya. Dia mengandung jenisnya omega 3 dan juga omega 6. Lalu di buah-buahan juga ada, yaitu di alpukat. Lalu kita juga kenalan nih dengan lemak berdasarkan jenis bahan pangannya. Kalau berdasarkan jenis bahan pangannya, lemak itu dibedakan jadi dua jenis, yaitu ada lemak nabati dan lemak hewani. Kalau nabati tentu kita sudah bisa ya merepresentasikan sendiri, berarti berasal dari tanaman. Contohnya apa aja nih? Contohnya yang dari kacang-kacangan, atau minyak ya. Nah itu biji-bijian juga merupakan lemak. Sedangkan kalau hewani, ada kata hewan di sini tentu dia berasal dari pangan hewani. Nah, contohnya apa aja? Contohnya ya tentu yang ada di daging, telur, ikan, susu, dan juga produk-produk turunannya. Nah, konsumsi lemak yang di hewani ini kalau misalnya terlalu berlebihan juga bisa meningkatkan kadar LDL kolesterol atau yang tadi kita sebut dengan kolesterol jahat. Nah, selanjutnya bagaimana metabolisme lemak atau bagaimana sih proses lemak ini akan di dalam tubuh kita, tentu ada prosesnya ya. Nah, ini ada yang namanya proses lipolisis atau pemecahan lemak. Lemak ini dia terdiri dari 3 molekul asam lemak yang melekat pada satu senyawa gliserol. Makanya lemak itu dikenal juga dengan senyawa trigliserida. Tri berarti 3, gliserida itu berarti gliserol, berarti ada 3 gliserol. Trigliserida ini biasanya disimpannya di jaringan adiposa atau jaringan lemak. Uh, Prosesnya seperti ini lipolisis. Jadi kalau kita beraktivitas, ketika cadangan dari kalori dan karbohidrat sudah habis, maka yang akan selanjutnya digunakan tubuh sebagai kompensasi penggunaan energi adalah lemak. Terutama kalau misalnya kita puasa dalam jangka waktu yang lama atau mungkin olahraga dengan intensitas, maka nanti yang selanjutnya dibakar adalah lemak. Prosesnya memang bertahap dari hasil gliserol, nanti dibantu dengan enzim ATGL, jadi
dari 3 molekul jadi 2 molekul dulu nih di hasil gliserol. Nanti dibantu dengan enzim HSL lagi, nah menghasilkan monoasil gliserol. Nanti pecah lagi menghasilkan satu senyawa gliserol dan fatty acid atau asam lemak. Prosesnya terjadi di dalam sel ya, tingkat seluler, dan digunakan sebagai salah satu sumber energi kita. Makanya kenapa lemak itu dia disebut juga sebagai energi cadangan. Nah, bagaimana cara menghitung kebutuhan lemak harian? Tentu berbeda-beda. Jadi, sebagai konsep dasar, kita kenalan dulu nih. Kalau yang namanya kebutuhan zat gizi makro, itu kan dibagi menjadi apa aja? Ada protein, ada karbohidrat, dan juga ada masing-masing ini dia mempunyai tingkat persentase yang berbeda. Yang saya tampilkan di sini atau yang akan saya share di sini adalah menghitung kebutuhan lemak, terutama di sini berdasarkan rata-rata orang normal. Jadi ini tidak berlaku kalau misalnya nanti teman-teman ternyata punya case penyakit tertentu. Sama itu. Yang kedua mungkin mengalami obesitas, tentu perhitungannya beda lagi. Lalu yang ketiga sedang dalam kondisi tertentu juga, misalnya fase kehamilan, laktasi. Nah ini perhitungannya beda. Nah, jadi kita samakan dulu persepsi di sini, kita pahami bahwa ini adalah perhitungan untuk orang yang normal atau orang dengan kebutuhan ideal tanpa ada penyakit maupun kondisi-kondisi klinis terkait. Nah, poin pertama yang perlu kita perhatikan di sini adalah bahwa kebutuhan protein yang diperlukan oleh tubuh itu sebanyak 10-15% kebutuhan kalori total, di mana 1 gram protein itu dia setara dengan 4 kalori. Poin yang kedua, kebutuhan lemak itu setara 10-25% dari kebutuhan kalori total. Dengan 1 gram lemak ini setara dengan 9 kalori. Dan yang terakhir, karbohidrat ini 60-75% dari kebutuhan kalori total, di mana 1 gram karbohidrat ini setara dengan 4 kalori. Tentu sebelum mengetahui kebutuhan lemak, kita juga harus menghitung dulu nih kebutuhan kalori harian tubuh. Nah, ini kan merupakan konsep besar ya. Sebenarnya kalau kita mau lebih in detail, itu penghitungannya menggunakan rumus Harris-Benedict. Mungkin teman-teman di sini yang member lama sudah hafal nih, karena sering saya kasih tahu kalau misalnya baru join, oh gitu cara ngitungnya nih, kayak rumus Harris-Benedict. Atau mungkin paling simpel ya, kalau misalnya teman-teman ingin menghitung dan mengetahui kebutuhan kalori BMR, nah itu bisa menggunakan TDEE kalkulator. Nah, di situ juga bisa digunakan untuk menghitung berapa sih kalori yang teman-teman butuhkan. Tapi kalau secara detailnya seperti ini. Jadi, untuk rumus pria dan wanita itu memang berbeda. Di mana untuk pria itu sendiri menggunakan rumus 66 ditambah 13,7 dikalikan berat badan dalam kilogram dan 5 kali tinggi badan dalam sentimeter. Lalu nanti dikurangi 6,8 dikali dengan usianya dalam tahun dan faktor aktivitas fisik. Sedangkan wanita ini 655 ditambah 9,6 dikalikan berat badan dalam kilogram, lalu ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam sentimeter, lalu dikurangi 4,7 dikali usianya dalam tahun, dan dikalikan dengan faktor aktivitas fisik. Berat badannya itu tadi, satuannya harus kilogram, yang pertama, yang kedua tinggi badannya sentimeter, usianya dalam tahun. Faktor aktivitas fisik bagaimana? Nah, ini di breakdown lagi menjadi beberapa jenis. Kalau misalnya kita jarang olahraga, nanti dikali 1,2. Kalau misalnya olahraganya nih 1-3 kali aja per minggu, nanti dikali 1,375. Lalu kalau misalnya olahraganya 3-5 kali per minggu, dikalikan 1,55. Lalu kalau misalnya kita sering olahraga, yaitu 6-7 kali per minggu dikali dengan 1,75. Dan yang terakhir, kalau misalnya sangat sering, ini biasanya atlet atau mungkin binaragawan, dia kan hidupnya untuk olahraga ya. Jadi 2 kali
olahraga. Jadi sehari dia bisa olahraga 2 kali. Nah ini faktor aktivitasnya gede, itu dikali dengan 1, nah, berikut adalah cara menghitung kebutuhan lemak. Sebagai contoh, didapatkan hasil kebutuhan kalori seseorang misalnya 1.500 kalori. Sehingga buat mengetahui kebutuhan protein, karbohidrat, dan lemak itu bisa menggunakan perhitungan berikut. Lemak kan tadi 15 sampai 20% kan. Misalnya saya cari batas bawahnya aja, yaitu 15% kali kalorinya berapa hariannya? 1.500. 500 diperoleh kan hasilnya 225 kilokalori. Lalu dibagi 9, karena tadi di awal dijelaskan bahwa faktor konversi untuk lemak itu adalah 9 kilokalori, 1 gram setara dengan 9 kilokalori. Maka ketika saya ubah menjadi gram, dua-dua lima ini dibagi dengan 9 menghasilkan 25 gram. Sehingga bisa disimpulkan bahwa kebutuhan lemak harian individu yang memiliki asupan kalori harian 1.500 kilokalori adalah 25 gram sehari. Selanjutnya ini adalah tentang kolesterol. Kolesterol itu apa? Kolesterol adalah salah satu jenis lemak juga yang ada di semua sel tubuh. Selain diproduksi secara alami oleh tubuh, sel ini bisa didapatkan dari makanan, contohnya dari daging, telur, dan juga susu ya. Nah, kolesterol bisa beredar di dalam tubuh melalui aliran darah dalam bentuk lipoprotein. Ada 2 jenis lipoprotein yang membawa zat lemak ini ke tubuh, yaitu ada yang HDL atau High Density Lipoprotein, kenal juga dengan kolesterol baik, dan LDL atau Low Density Lipoprotein, atau yang dikenal dengan kolesterol jahat. Ini sebagai parameter nanti ketika teman-teman melakukan asesmen terhadap patologi atau mungkin mau mengecek tubuh, misalnya punya jatah MCU tahunan atau mungkin 6 bulan sekali. Ini bisa jadi salah satu tanda nih, apakah teman-teman memiliki kolesterol yang terlalu tinggi atau mungkin sudah berada pada range normal. Kadar kolesterol total orang dewasa yang normal itu ada di range 125 sampai 200 mg desiliter. Kalau LDL-nya itu kurang dari 100. Sedangkan HDL-nya ini berbeda ya antara laki-laki dan perempuan. Kalau wanita, dia usia 20 tahun ke atas itu minimal 50 mg per dl. Sedangkan pria usia 20 tahun ke atas itu minimal 40 mg per dl. Kenapa ya HDL ini dibilang baik? Karena HDL ini dia semakin tinggi, makin baik. Sedangkan kalau LDL, dia kan kolesterol jahat. Makin tinggi, makin gak baik. Atau makin menjadi alarm nih buat kita. Karena caranya kita mengubah pola kita agar kadar kolesterol LDL ini bisa normal. Karena kalau misalnya LDL ini tinggi, nanti kadar kolesterol total juga ngikutin tinggi. Gitu. Beda ketika kadar HDL yang tinggi, kadar kolesterol kita bisa jadi rendah. Lalu yang terakhir ada trigliserida. Itu untuk orang dewasa normal ada di bawah 150 mg per desiliter. Ini adalah makanan yang bisa meningkatkan kolesterol LDL atau kolesterol jahat. Kuning telur, makanan yang diolah dengan cara deep frying, lalu makanan kalengan atau kemasan ya. Lalu makanan-makanan ultra proses seperti mungkin sosis, nugget, ya ada daging merah. Jeroan juga ya teman-teman. Sedangkan berikut adalah makanan yang bisa meningkatkan kolesterol HDL atau kolesterol baik. Tentu ada di ikan, alpukat, kacang-kacangan, dan juga beragam buah dan sayur. Karena kita nanti akan menyambut ya minggu depan sudah Idul Adha, jadi sebenarnya kita tuh nggak perlu terlalu takut ya. Kalau misalnya kita tahu berapa gram kandungan berapa miligram kolesterol yang ada di bahan pangan. Jadi kita tuh bisa mengira-ngira kira-kira seberapa banyak saya aman untuk konsumsinya. Yang pertama, ini per 100 gram atau 1 ons dari berbagai jenis daging ya. Itu ternyata kalau 100 gram daging kambing kolesterolnya 70
miligram. Lalu daging domba 110 miligram. Daging sapi yang bagian sirloinnya itu 90 miligram. Kalau yang nggak ada putih-putihnya itu atau daging yang tanpa lemaknya 60 miligram eh, kolesterol. Nah, lalu daging dada ayam yang tanpa kulit itu 85 miligram. Nah, kita sering lewat ya. Bahkan kita terlalu takut makan daging kambing, ternyata di daging ayam juga ada kolesterolnya gitu. Cuman ini tergantung lagi nanti seberapa banyak kita konsumsi dan bagaimana cara pengolahannya. Dan yang terakhir ada di paha ayam itu 135 miligram kolesterol. Jadi kalau misalnya kita mau nih ya, ternyata makan daging kambing, daging sapi itu nggak sebahaya yang kita pikirkan. Lalu kenapa sih kok kolesterol orang Indonesia atau mungkin kita sendiri bisa tinggi? Ternyata uh, itu ada di cara pengolahan dan juga bagaimana kita mengkonsumsi makanan tersebut. Nah, ini ada beberapa tips ketika nanti Idul Adha. Yang pertama, olah daging merah ya. Salah satunya adalah daging kambing ini uh, tanpa menggunakan banyak minyak. Misalnya eh, dijadikan kambing panggang, sate ya, bakar atau dijadikan sup sehat. Misalnya banyak kan nanti ya. Yang kedua, yang bagian putih atau bagian lemaknya itu boleh dihilangkan. Nah, yang ketiga, yang paling penting juga, kalau misalnya kita lagi makan makanan kolesterol, kita harus imbangi dengan banyak makan sayuran dan buah. Kenapa? Karena ternyata serat pangan yang ada di sayur dan buah itu dia bisa mengurangi jumlah kolesterol yang diserap oleh tubuh. Lalu yang terakhir, sebenarnya ketika kita memiliki kadar range kolesterol normal atau yang tadi 200 desiliter, ternyata kita itu aman-aman aja, gak apa gitu, konsumsi daging 3 porsi per minggu. Kalau misalnya makan daging kambing atau daging domba, karena kita kolesterolnya normal, lalu juga kita rajin makan buah dan sayurnya, sama aja kayak kita makan paha ayam atau mungkin dada ayam, selagi kita makan sayurannya setengah piring ya, aja. Nah, tahu nggak sih ternyata 28% masyarakat Indonesia ini dia punya penyakit kolesterol sebenarnya bukan karena makan-makan daging merah atau misalnya daging kambing, daging domba. Ternyata berdasarkan riset, orang Indonesia itu punya penyakit kolesterol karena ternyata dia makanannya itu pekat di santan, lalu di frying, digoreng-gorengan, minyak, dan bagian jeroannya. Kalau misalnya kita nggak mengubah pola hidup sehat, akan menjadi masalah serius atau mungkin kita bisa jadi bagian dari 28% populasi ini. Jadi, demikian yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya maaf, saya kembalikan ke Mbak Haira. Terima Oke. kasih. Terima kasih sama-sama Coach Olive. Terima kasih ya materinya sangat bisa mencerahkan dan semoga bisa diterima dengan baik oleh Sobat Lisfit yang hadir pada pagi hari ini. Jadi kita tidak usah takut lagi untuk makan daging saat Idul Adha, asal satu mengolah daging kambing menjadi kambing panggang, bakar atau sup, ya kan? Jadi ada banyak alternatif pilihan cara memasak daging supaya lebih lebih aman lah istilahnya, lebih bisa menyehatkan gitu. Jadi kita juga bisa dapat manfaat dari daging itu sendiri karena kan protein juga sangat penting ya Coach ya, tapi kalau pengolahannya kurang tepat jadi eh, takutnya nih dikhawatirkan jadi ada efek-efek yang tidak baik lah gitu istilahnya. Kemudian potonglah bagian lemak pada daging kambing sebelum mengolahnya. Eh, Kalau dianterin daging gitu ya, Coach ya, dari Mhm. RT setempat gitu, kita kan nggak bisa milih tuh, Coach, mau lemak Oke. apa mau daging gitu. Gimana tuh, Coach? Nah, oke, kalau kondisinya seperti itu ya nggak apa-apa, kita masak. Kita pilih pemasakan yang paling sehat gitu. Misalkan dijadikan sup, buat sate, nah itu lebih baik daripada ya mungkin dijadikan rendang ya. Rendang kan santannya pekat, minyaknya banyak. Nah, Betul, itu betul. jauh lebih baik. Atau mungkin nggak apa-apa dijadikan rendang, asalkan kita konsumsinya lebih banyak gitu. Jangan makan rendangnya banyak, tapi lupa makan sayurnya. Nah, bangun nih. Nah, itu Atau dia kita balik lagi masalahnya, ke Coach. konsep Betul, si betul. piringku. Nggak apa-apa makan ini sesekali diolah menjadi makanan yang mungkin rendang atau mungkin
makanan lain yang memang fatnya banyak, tapi separuh piringnya itu harus serat gitu. Karena kalau misalnya bukan serat, karena nanti kolesterolnya bisa diikat gitu ya. Jadi yang ada nanti semakin Ya, betul. Di sini kan di poin selanjutnya ada tambahkan sayuran dan buah-buahan. Jangan lupa ya Sobat Lisfit. Bentuknya kan bisa jadi kalau Idul Adha itu biasanya kalau yang makan sate kan ada acar ya, Coach? Tapi acarnya dikit, cuma sesendok gitu. Kalau bisa ya, kalau kurang suka acar mungkin Nah, kalau lalapan ya. masakannya biasanya satu mangkok kecil tuh, Coach, acar isinya, Coach, kalau sama sate. Gitu. Jadi sayur dan buah boleh dalam bentuk acar atau lalapan, tapi juga kalau dalam bentuk acar tidak ditambahkan lagi yang kayak cuka atau gula gitu ya Coach ya. Takutnya jadi Kebanyakan. semakin menambah. Betul, jadi semakin menambah kalori juga. Kan kalau bertambah gula ya gimana ya Coach gitu. Jadinya ada efek lainnya juga nanti di kemudian hari. Mudah-mudahan tidak. Lalu selama masih dalam batas wajar, kita portion control aja, tidak lebih dari 3 porsi per minggu, atau konsumsi daging kambing masih boleh-boleh saja. Jadi sedikit tips nih Sobat Lisbeth, biasanya kan kita kalau diantar ini, dari Pak RT sekilo, dari Bu RW sekilo gitu kan. Nah itu nggak perlu dimasak sekaligus di hari itu juga kan Coach, kita bisa Benar. simpan untuk bulan depannya lagi gitu. Tinggal Iya. freezerin aja dan tidak perlu dicuci kan Coach kalau di freezerin gitu. Karena nanti ada kontaminasi silang ya. Kalau Betul, misalnya betul. dicuci duluan. Balik ya sebenarnya orang-orang ini suka kebalik. Dagingnya dicuci terus dimasukin freezer. Padahal nggak perlu. Betul, Nggak ada betul. Jadi di sini konsepnya kita itu. perlu ini ya, Coach, manajemen penyimpanan daging. Mungkin nanti akan dibahas lagi di next webinar atau nanti di postingan di feed IG Lisfit. Seperti itu, Sobat Lisfit. Jadi, apakah ada pertanyaan sampai sini atau masih was-was? Kalau Idul Adha aku mau pilih masak daging kambing aja atau daging sapi aja, apa gimana nih, Coach? Gitu biasanya kebingungannya kan, daging kambingnya dikasihin aja, aku maunya sapi aja soalnya takut kolesterol dari kambing, padahal kan kambing sendiri juga kolesterolnya nggak Nggak setinggi terlalu itu. tinggi. Iya Betul, benar. betul, Dibandingkan paha ayam ya. Sebenarnya betul, masih tinggi betul, yang makan paha ayam. Cuman kita betul. nggak Tadi sadar. ada datanya kan Sobat Lisfit. Hmm. Mungkin ada yang mau bertanya sampai sini. Oke, kalau misalnya cukup jelas ya. Kalau misalnya cukup jelas, boleh kita langsung tutup aja nih. Bener nih, nggak ada pertanyaan nih. Nanti udahnya, aduh gimana ya, aku masih khawatir nih kalau misalnya acar nanti sama apa gitu. Terus satenya nanti dibumbu apa kan? Erat ngebumbuin daging itu sama gula gitu ya Coach ya. Gula merah, Mm-mm. pastinya juga ada gula pasir, ada kecap juga gitu. Gimana tuh menyiasatinya nih Coach? Nah, tentu yang pertama kita kan tahu kalau misalnya gula itu semua ada di saus ya. Bahkan saus, kecap, beberapa jenis merek mayones itu komponen terbesarnya gula. Ya kita ingat-ingat aja sebagai patokan dasar. Kalau maksimal itu dia 4 sendok makan atau 50 gram. Di situ aja sebenarnya kita. Jadi kita bisa mengira-ngira sendiri. Soalnya gini Mbak Oke. Haira, kita bikin sate juga kalau nggak diolesin atau diolesin kecap saat bakarnya atau dikasih bumbu kacang di akhir kan juga nggak enak ya. Jadi nggak Betul, apa-apa. betul. Betul. Jadi kita di Pakai aja. pertengahan aja gitu ya, Coach ya. Jangan Mm-mm. terlalu takut, juga jangan apa namanya berlebihan. Kita Bener. benar-benar mindful gitu. Jadi jangan yang terlalu pekat banget atau jangan Mm-mm. sampai yang hambar banget. Nanti kamu trauma sis, nggak mau makan sate lagi. Gitu. Iya Jadi bener. tetap aja kita benar-benar di pertengahannya. Gitu ya, Sobat Lisfit. Semoga bisa ada yang lewat. Jadi semoga bisa dimengerti ya Sobat Lisfit. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Kami dari Lisfit, aku sebagai host, Haira dan Coach Olive, undur diri. Sampai ketemu di webinar selanjutnya. Sehat itu mudah, dan mari kita hidup sehat seimbang dimanapun, kapanpun, bersama Lisfit. Oke, Sobat Lisfit, kita Oke, foto dulu boleh? Oke, yuk on cam kita On lanjut cam dulu sesi semua. foto. Boleh on cam ya. Terima kasih Sobat Lisfit yang sudah hadir. Ada lagi yang mau on cam? Mbak Leni, Mbak Nita, Mbak Hana, boleh kita on cam?
Oke, paling seginian aja ya. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. 1, 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semua. Makasih semua. Makasih Kak Makasih Solid, semua. Mbak Selamat Hari Haira. Raya Idul Adha nanti ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.